Hai semuanya, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat UTS mata kuliah pendidikan HAM, yang dimana membahas tentang bagaimana pandangan mengenai aborsi, hukuman mati, dan euthanasia. Perkenalkan, nama saya Mega Artaningsi dari 2021A. Nah, yang pertama, aborsi. Pandangan mengenai aborsi seringkali dipengaruhi oleh faktor moral, agama, dan sosial. Nah, beberapa orang berargumen bahwa wanita memiliki hak untuk mengontrol tubuhnya dan membuat keputusan tentang kehamilan. Kemudian di sisi lain, ada yang percaya bahwa janin memiliki hak untuk hidup. Poin penting yang dapat dipertimbangkan yang pertama yaitu fokus kepada hak wanita, yaitu mempertimbangkan hak atas kesehatan dan kebebasan reproduksi. Kemudian yang kedua, kesehatan mental dan fisiknya. Aborsi dapat menjadi solusi dalam keadaan tertentu untuk melindungi kesehatan wanita. Misalnya, dengan beberapa alasan menurut Undang-Undang Kesehatan, aborsi diperbolehkan jika usia kehamilan maksimal 40 hari sejak hari pertama haid terakhir. Aborsi juga diperbolehkan jika kehamilan membahayakan nyawa dan kesehatan janin dan calon ibu. Kemudian beberapa alasan yang mungkin mendorong seseorang untuk melakukan aborsi diantaranya yaitu kekurangan dana, kekurangan waktu, alasan terkait pasangan, kemudian gangguan jantung, serta kejang-kejang. Kemudian sebagian besar aborsi dilakukan dalam 13 minggu pertama kehamilan. Untuk aborsi di usia kehamilan lebih dari 4 bulan, tindakan medis yang digunakan adalah dilation dan evakuasi. Namun di sisi lain, aborsi juga merupakan tindakan yang dilarang secara hukum dan pelaku aborsi diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat. Lanjut, yang kedua, pandangan hukuman mati, yang dimana hukuman mati adalah topik yang kontroversial yang pendukungnya berargumen bahwa hukuman mati dapat berfungsi sebagai pencegah kejahatan berat. Namun, penentangnya menekankan bahwa risiko kesalahan ada kemungkinan eksekusi orang yang tidak bersalah. Lalu, kemungkinan rehabilitas, yang dimana banyak kejahatan dapat diatasi melalui rehabilitas daripada hukuman mati. Kemudian berikut adalah contoh penjelasan dan argumen seputar topik hukuman mati, termasuk pendapat pendukung dan penentangnya. Hukuman mati sebuah tinjauan kontroversial. Nah, hukuman mati adalah salah satu isu yang paling kontroversial dalam sistem peradilan di banyak negara. Terdapat berbagai argumen baik dan pendukung maupun penentang hukuman mati. Nah, yang pertama yaitu pendukung hukuman mati. Pendukung hukuman mati seringkali berargumen bahwa hukuman ini dapat berfungsi sebagai deteran atau untuk kejahatan berat seperti pembunuhan, terorisme, dan kejahatan seksual. Nah, mereka itu percaya bahwa pencegahan kejahatan tersebut dengan adanya ancaman hukuman mati, para calon pelaku kejahatan akan berpikir 2 kali sebelum melakukan tindakan kriminal. Yang dimana berargumen ini didasarkan pada keyakinan bahwa ketakutan akan konsekuensi fatal dapat mengurangi angka kejahatan. Terus yang kedua, penentang hukuman mati. Di sisi lain, penentang hukuman mati mengemukakan sejumlah argumen yang kuat, antara lain resiko kesalahan. Faktanya ada sejumlah kasus di mana orang yang dihukum mati ternyata tidak bersalah. Kesalahan dalam proses peradilan, baik karena bukti yang tidak akurat ataupun kesalahan manusia, dapat menyebabkan eksekusi orang yang tidak bersalah. Adapun dampaknya yaitu ketika eksekusi terjadi, tidak ada cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, ini mengarah pada keprihatinan moral dan etis tentang bagaimana keadilan dijalankan. Lanjut, kemungkinan rehabilitasi. Faktanya banyak kejahatan dapat diatasi melalui rehabilitas dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, individu yang melakukan kejahatan dapat berubah dan berkontribusi positif setelah menjalani masa hukuman. Dampaknya, dengan mengedepankan rehabilitasi, masyarakat dapat memberikan kesempatan kedua kepada pelanggar, yaitu mengurangi angka
residivisme dan meningkatkan keselamatan publik dan dalam jangka panjang. Nah, dari penjelasan tersebut bahwa dapat disimpulkan dapat mengenai hukuman mati mencerminkan berbagai nilai dan meyakinkan dalam masyarakat. Nah, pendukungnya percaya pada keadilan yang tegas untuk kejahatan berat, sementara penentangnya menyoroti resiko dan alternatif yang lebih manusiawi. Nah, diskusi yang berkelanjutan mengenai isu ini sangatlah penting untuk membentuk kebijakan publik yang adil dan efektif terkait sistem peradilan. Lanjut, yang ketiga, pandangan tentang eutanasia. Eutanasia atau bantuan untuk mati juga menjadi perdebatan. Nah, yang dimana pendukungnya berpendapat bahwa individu memiliki hak untuk mengakhiri penderitaan mereka. Nah, di sisi lain, penentangnya menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap nilai kehidupan. Nah, ada beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu hak untuk memilih. Nah, menghormati keputusan individu dalam menghadapi penyakit terminal atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau diobati secara akurat dan diperkirakan akan mengakibatkan kematian pasien dalam 6 bulan atau kurang. Nah, beberapa contoh penyakit terminal adalah kanker, demensia, jantung, penyakit infeksi, gagal ginjal, mati batang otak, dan stroke. Nah, kemudian ada etika medis yang dimana peran dokter dalam menjaga kehidupan dan apa yang berarti bagi pasien. Nah, dari penjelasan tadi bahwa dapat disimpulkan dalam membahas isu-isu seperti aborsi, hukuman mati, dan eutanasia penting untuk mempertimbangkan sebagai perspektif dan nilai-nilai yang berbeda. Nah, dialog terbuka dan edukasi dapat membantu masyarakat memahami kompleksitas isu-isu ini. Nah, dari beberapa penjelasan tadi bahwa dapat disimpulkan dalam membahas isu-isu seperti aborsi, hukuman mati, dan eutanasia penting untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dan nilai-nilai yang berbeda. Nah, dialog terbuka dan edukasi dapat membantu masyarakat memahami kompleksitas isu-isu ini. Baik, itu saja penjelasan terkait pandangan tentang aborsi, hukuman mati, dan euthanasia. Sekian dan terima kasih.